Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Gue berharap kabar kalian hari ini selalu dalam keadaan baik-baik aja ya teman-teman. Dan semoga kalian semua dimanapun kalian berada ya, yang nonton video ini sekarang selalu dalam keadaan sehat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di video kali ini, di perjumpaan kali ini gue mau sedikit berbagi ya pengalaman dan membagikan sedikit informasi yang berhasil gue dapat dari salah satu debt collector ya, dari bank besar ya, bank besar yang ada di Indonesia ya, bank swasta tepatnya. Ini terkait dengan tunggakan di kartu kredit dan di kredit tanpa anggunan teman-teman. Jadi gua mau menjelaskan ke teman-teman dan sedikit berbagi pengalaman dari salah satu nasabah yang sekarang sedang mengalami kredit macet juga ya teman-teman. Jelasannya adalah tentang perihal seperti apa sih penagihan dari debt collector bank yang resmi? Apa benefitnya yang bisa kita dapatkan ketika kita nunggak lama dan didatangi debt collector gitu teman-teman. Jadi di sini selain resiko dari galbay, di sini juga ada solusinya ya teman-teman, yang biasanya debt collector itu berikan ke nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan di video ini, gua nggak bosan-bosan buat ngingetin teman-teman semua, buat teman-teman yang baru join atau buat teman-teman yang baru lihat video ini atau lihat channel ini, gua berharap kesediaannya teman-teman untuk menyisihkan sedikit waktunya untuk mengklik subscribe. Dan apabila menurut teman-teman video yang gua buat ini bisa membantu kalian dan menurut kalian video ini menarik, bisa juga sedikit luangin waktu juga untuk klik like di setiap postingan video yang gua upload di YouTube dan yang kalian tonton teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi beberapa hari yang lalu gue sempat ketemu sama salah seorang debt collector ya dari Bank Permata ya. Debt collector ini sedikit ngasih informasi ke gue, yang dibilang beliau ini biasanya rahasia umum di kalangan debt collector dan orang-orang kolektor bank ya teman-teman. Jadi isi pembahasannya kali ini gue sudah merangkum ya beberapa aja yang menurut gue penting dan menurut gue harus informasikan ke teman-teman, khususnya buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami kredit macet, terus teman-teman baru memiliki sedikit rezeki untuk bisa mencicil ataupun bisa membayarkan full ya teman-teman. Jadi pembahasan yang pertama gue mau ngebahas dulu terkait cara penagihan debt collector bank yang resmi ya teman-teman, karena kalau bank itu udah pasti resmi ya. Untuk mekanismenya sendiri biasanya untuk nasabah yang kreditnya mulai macet itu di tahapan pertama biasanya hanya menerima telepon, email, beserta SMS ya teman-teman untuk penagihan ya teman-teman. Dan biasanya itu dilakukan hampir setiap hari ya, sampai betul-betul dapat respon dari si nasabah yang mengalami kredit macet ini. Nah, untuk tahapan berikutnya, apabila tetap tidak ada pembayaran masuk ya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, itu biasanya pihak bank akan mengirimkan debt collector lapangan ya, tim penagihan lapangan untuk visit ke rumah nasabah yang mengalami kredit macet teman-teman. Kalau untuk bank itu biasanya datang ketika debitur ini ya, yang si nasabah kredit macet ini sudah tidak merespon, tidak bisa dihubungi gitu, biasanya dalam jangka waktu
kurang lebihnya di 30 hari teman-teman. Dan disitulah biasanya pihak bank akan mengirimkan tim lapangannya untuk melakukan penagihan atau untuk melakukan visit ke rumah dari debitur itu teman-teman. Terus apa aja sih yang biasanya disampaikan oleh DC ketika DC itu visit ke rumah nasabah? Biasanya untuk tahapan pertama DC yang datang itu hanya memberikan surat, hanya menagihkan tunggakannya gitu ya, hanya memastikan bisa dibayarkan atau tidak. Dan apabila tidak dapat dibayarkan, biasanya si debt collector ini mau gitu mendengarkan keluhan dari nasabah yang sedang mengalami kredit macet ini. Hal yang biasanya ditanyakan itu terkait apa penyebab dari tertunggaknya cicilan di bank tersebut gitu ya teman-teman ya. Dan biasanya memang si debt collector ini lalu untuk tahapan berikutnya sampai dengan debt collector yang kedua yang datang itu biasanya jangka waktunya itu kurang lebih 2 minggu ya, 14 hari sampai 30 hari nih teman-teman untuk kedatangan debt collector yang kedua. Ini khusus nasabah yang biasanya tidak merespon panggilan dan tidak merespon email, tidak mengklarifikasikan penyebabnya gitu ya di bank tersebut gitu. Nah, untuk waktu kedatangan si debt collector yang kedua ini biasanya itu seperti yang gue bilang tadi, mulai dari 14 hari kerja sampai 30 hari kerja ya teman-teman. Biasanya sih di 14 hari kerja itu udah balik lagi nih kalau seandainya memang belum ada pembayaran gitu. Nah, untuk yang kedua, debt collector yang kedua itu biasanya akan sedikit meningkat gitu tensi penagihannya gitu teman-teman. Akan sedikit lebih ke-push ke debitur yang mengalami kredit macet ini, dan biasanya mereka memberikan satu solusi yaitu penghapusan denda ya teman-teman. Penghapusan denda keterlambatan. Tapi wajib dibayarkan di hari itu juga gitu teman-teman ya. Nah, oke, biasanya hanya itu untuk debt collector yang kedua, dan tidak lama ya teman-teman waktunya, hanya paling 10 sampai 15 menit. Setelah itu debt collector ini pamit. Dan untuk tahapan berikutnya sampai ke kedatangan debt collector yang ketiga itu waktunya sama teman-teman, di 14 hari sampai 30 hari, 2 minggu sampai 1 bulan. Dari kedatangan debt collector yang kedua. Nah, biasanya ya untuk debt collector yang ketiga ini sudah mulai intensitasnya sudah mulai tinggi nih teman-teman. Nah, untuk saran aja dari gua, kalau seandainya teman-teman menghadapi DC itu nggak perlu takut ya teman-teman, karena DC bank itu sudah jelas mereka itu resmi dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Biasanya itu untuk debt collector yang ketiga itu memang intensitasnya itu lebih tinggi dari debt collector yang sebelumnya. Tapi patut digarisbawahi di sini, biasanya debt collector yang ketiga ini memberikan beberapa opsi teman-teman. Biasanya opsi yang diberikan untuk yang pertama itu pelunasan dengan penghapusan denda ya, beserta pengurangan suku bunga ya teman-teman, tapi itu jarang lah. Biasanya hanya penghapusan denda aja gitu ya. Terus dapat diskon lah, intinya dapat diskon. Tapi harus dibayarkan lunas teman-teman. Nah, untuk yang opsi kedua itu bisa dilakukan restruktur ya teman-teman. Restruktur itu biasanya total tagihan yang tertunggak itu akan dibagi ke dalam beberapa cicilan gitu teman-teman. Biasanya maksimal cicilan itu di 60 bulan dan minimalnya itu di 3 tahun teman-teman, di 36 bulan teman-teman. Tapi itu balik lagi ya teman-teman, tergantung dari teman-teman sendiri nih, bisa negonya atau enggak gitu loh ke pihak banknya untuk cicilannya lebih ringan. Selagi kita bisa nego ya kita nego aja gitu teman-teman ya. Jadi jangan takut teman-teman kalau seandainya memang ada debt collector yang datang, karena secara nggak langsung, jujur aja ya, secara nggak langsung debt collector yang datang ke rumah itu bisa jadi penyambung lidah antara kita dan pihak bank teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami
kredit macet atau telat dalam pembayaran, ketika ada debt collector datang, teman-teman tidak usah khawatir. Karena debt collector itu juga kan sama-sama juga manusia gitu teman-teman, yang nggak usah terlalu dibuat ketar-ketir gitu teman-teman ya. Oke, gitu untuk pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang kedua di sini ya teman-teman, gue mau ngambil satu poin di penjelasan yang tadi gue jelasin teman-teman untuk restruktur dan pelunasan dengan diskon nih teman-teman. Jadi informasi yang gue dapat dari debt collector yang kebetulan ngobrol beberapa hari yang lalu menyarankan para nasabah yang mengalami kredit macet itu yang sudah lama biasanya apabila ditawarkan restruktur atau pelunasan dengan diskon, itu lebih disarankan untuk mengambil opsi yang restruktur ya teman-teman. Ini info dari beliau ya teman-teman ya, karena pelunasan dengan diskon itu tetap memberatkan ke kita. Karena apa? Karena pelunasan dengan diskon itu, diskon yang kita dapat itu nggak besar teman-teman. Itu paling hanya dapat di angka 10-30% biasanya. Ya syukur-syukur kalau misalkan memang pinter nego, jago negonya itu bisa dapat sampai 50%. Tapi itu jarang sekali terjadi teman-teman. Nah, yang paling realistis adalah teman-teman bisa mengajukan restruktur gitu jika teman-teman ingin melakukan pembayaran. Biasanya itu restruktur itu nanti akan dibantu oleh si pihak DC teman-teman untuk melakukan prosedur-prosedur yang harus dijalaninya gitu teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman sedang mengalami kredit macet, sudah berjalan dalam hitungan bulan atau bahkan hitungan tahun, lebih disarankan untuk melakukan restruktur aja teman-teman ya, jangan melakukan pelunasan dengan diskon teman-teman. Itu sama saja memberatkan teman-teman juga sebetulnya kalau untuk pelunasan dengan diskon. Dan info yang terpenting yang berikutnya itu adalah beliau ini mengatakan begini teman-teman, pihak bank sekarang ya, bank di Indonesia itu sudah tidak bekerja sama lagi dengan pihak ketiga ya. Atau biasa kita sebut agensi lah ya, pihak ketiga atau agensi gitu. Jadi pihak bank itu hanya menggunakan debt collector yang dimiliki oleh bank-bank tersebut gitu. Jadi debt collector ini resmi teman-teman. Buat teman-teman yang menanyakan juga kalau seandainya ada debt collector datang, terus apa yang harus dilakukan? Ya, gini teman-teman. Baik itu debt collector resmi dari bank ataupun dari pihak ketiga, hal yang pertama harus teman-teman lakukan ketika debt collector itu datang, teman-teman harus meminta dulu surat atau ID card ya, surat jalan atau ID card si debt collector ini teman-teman. Intinya ada surat jalan gitu, harus ada surat jalan gitu dari bank yang bersangkutan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman didatangi debt collector, teman-teman tidak usah panik. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu meminta surat jalannya dan minta ditunjukkan ID card-nya ya teman-teman. Biasanya kalau dari bank-bank resmi itu mereka memiliki ID card. Nah, sedangkan untuk pihak ketiga atau agensi itu tidak memiliki ID card dari bank yang bersangkutan teman-teman. Nah, kenapa sekarang gue bilang pihak ketiga ya? Sedangkan tadi dalam penjelasan gue itu gue bilang bank sudah tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Gini teman-teman, ada beberapa bank ya, tanda kutip bank-bank nakal lah ya teman-teman. Itu biasanya kalau semisal sudah menyerah dalam melakukan penagihan ke nasabah yang mengalami kredit macet itu, biasanya mereka melakukan penjualan data ke pihak agensi teman-teman, ke pihak ketiga ini teman-teman. Jadi pihak ketiga ini membeli entah membeli atau bagaimana lah sistemnya mereka, entah bagi hasil atau entah apa ada fee yang ditawarkan ke pihak agensi ini. Itu biasanya dari bank itu akan memberikan data-data nasabah yang kredit macet ya, atau yang sering disebut itu galbay teman-teman, ke pihak agensi gitu teman-teman. Nah, itulah pentingnya ketika ada debt collector datang, kita harus meminta surat jalan beserta ID card dari si debt collector tersebut. Itu bertujuan untuk menghindari adanya debt collector dari pihak ketiga atau dari agensi ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang didatangi debt collector yang tanpa surat jalan atau tanpa ID card, teman-teman bisa menolak untuk didatangi teman-teman ya. Mau itu
memaksa sekalipun, teman-teman jangan biarkan mereka masuk ke rumah kita ya teman-teman ya, karena mereka sudah jelas itu tidak resmi teman-teman, ya dapat dipastikan itu 100% tidak resmi gitu teman-teman ya. Jadi poinnya gua rangkum sedikit lagi. Jadi poinnya di sini, pihak bank resmi sudah tidak bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak agensi. Dan apabila teman-teman ditawarkan untuk melakukan restruktur atau pelunasan dengan diskon, lebih baik teman-teman pilih yang lebih realistis saja, melakukan restruktur ya teman-teman. Dan yang terakhir, gue cuman bisa berharap teman-teman itu kalau seandainya didatangi debt collector itu tidak usah panik ya, tidak usah ngegas kayak gitu teman-teman, karena secara tidak langsung yang seperti gue bilang tadi, debt collector itu sebetulnya kepanjangan lidah kita ke pihak bank untuk melakukan negosiasi ya teman-teman. Itu pun apabila teman-teman dari kredit yang telah macet ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebihnya informasi yang bisa gue berikan untuk saat ini segitu aja ya teman-teman ya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang masih belum jelas tentang penjelasannya, atau mungkin ada kesalahan dari gue ya, ada kesalahan pengucapan atau kalimat yang terlalu berbelit-belit dari gue, bisa teman-teman langsung tanyakan di kolom komentar. Nah, cepatnya akan gue bales dan akan gue jawab. Dan kalau bisa gue jelaskan kembali, gue akan jelaskan kembali nanti di kolom komentar teman-teman. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Dan sebelum gue tutup video ini, gue juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah stay sampai detik ini menonton video gue, mendengarkan penjelasan gue. Dan gue ucapin terima kasih banyak lagi juga buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengklik subscribe ya teman-teman. Karena subscribe teman-teman itu ya berarti banget buat gue, supaya channel ini juga bisa berkembang. Terus gue juga bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru ya. Pokoknya informasi yang gue dapat apapun akan gue share, akan gue bagikan di channel YouTube ini teman-teman, supaya bisa membantu memberikan penjelasan ke teman-teman atau sedikit membantu menjawab dari keresahan-keresahan teman-teman yang sedang teman-teman alami sekarang. Oke teman-teman, sebelum gue akhiri videonya, seperti biasa gue mau mengajak teman-teman juga untuk kita berdoa ya teman-teman, berdoa sama-sama supaya kita semua selalu diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi ujian hidup ke depannya. Karena gue paham betul ya, kita juga semua sama-sama tahu ketika kita lagi ada di dalam keadaan yang sulit gitu ya, apalagi sekarang khususnya untuk yang sedang mengalami kredit macet atau galbay dan sedang diteror, itu pasti akan berat sekali teman-teman. Dan gue juga mendoakan kalian, dan gue harap juga kalian bisa, semua teman-teman itu bisa mendoakan satu sama lain supaya kita semua diberikan kesehatan ya teman-teman, diberikan diberikan kekuatan juga gitu loh ya. Kita juga sama-sama berdoa agar semua yang nonton video ini ya, atau yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi, itu bisa diberikan kesehatan supaya kita semua bisa mencari rezeki ya yang halal ya teman-teman tentunya. Dan terakhir, kita semua harus juga berdoa semoga kita bisa dibukakan pintu rezekinya selapang-lapangnya dan seluas-luasnya, dan dipermudah gitu ya dalam mencari rezeki, supaya kita semua bisa terbebas dari jeratan-jeratan hutang, baik itu hutang ke keluarga, hutang ke pinjol, bank, dan lain-lain ya, khususnya hutang-hutang riba teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja akhir kata dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.